Arema FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor akhir 3-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija bisa ciptakan gol di menit 13 lewat Marco Simic, assist dari Doni Tripamungkas. Kemudian Arema bisa samakan kedudukan di menit 21 lewat Dedik Setiawan, assist Lokolingoy. Arema bisa ciptakan gol kedua lewat Dedik Setiawan di menit 36 dari titik putih penalti. Kemudian Persija bisa samakan kedudukan 2-2 lewat Marco Simic di menit 56, assist dari Rio Matsumura. Dan gol penentu Arema dicetak oleh Lokolingoy di menit 78, assist dari Arkan Fikri. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Di pertandingan Persija menghadapi Arema, Persija untuk kesekian kalinya kembali melakukan blunder di saat momentum sudah dipegang, dikuasai oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Tepatnya setelah Persija unggul lewat Marco Simic di menit 13. Harusnya Persija lebih tenang, lebih mampu mengontrol permainan. Namun, Persija Jakarta melakukan kesalahan fundamental, kesalahan elementer. Firji Andika yang menguasai bola coba memberikan passing, namun passingnya tidak mampu dikuasai oleh pemain Persija Jakarta lainnya, dan jatuh bola tersebut ke pemain Arema. Pemain Arema dengan cepat melakukan progresif pass ke jantung pertahanan dari Persija ataupun ke daerah kotak penalti, dan di situ bisa dikonversi oleh Dedik Setiawan untuk menciptakan sebuah gol. Itu bukan pertama kali dialami oleh Persija Jakarta. Di saat Persija Jakarta sudah menguasai jalanan pertandingan ataupun mempunyai momentum. Dan lewat sesi preskon pun sudah berkali-kali disampaikan oleh pelatih Persija Thomas Doll untuk pemain Persija Jakarta ini menghindari kesalahan-kesalahan elementer. Namun, sampai saat Persija menghadapi Arema FC, teman-teman, tetap pemain Persija melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Kesalahan-kesalahan elementer itu pun bukan kali pertama ini saja bisa dimanfaatkan oleh lawan, tapi sudah berkali-kali kesalahan fundamental dilakukan pemain Persija. Kemudian endingnya Persija Jakarta gagal mendapatkan poin ataupun imbang hasil yang didapat oleh Persija Jakarta. Dan Arema membuktikan hal tersebut. Persija melakukan kesalahan dan mampu, yang paling penting teman-teman, memanfaatkannya. Kenapa aku katakan penting bagi Arema memanfaatkan setiap peluang? Karena pada masanya Fernando Valente, pelatih Arema sebelumnya yang menggantikan sekarang ini Coach Widodo Cahyono Putro, teman-teman, salah satu yang dipersoalkan bagi Arema FC yaitu finishing touch. Contoh, sebelum Arema dilatih oleh Coach Widodo, ada beberapa kali Dedik Setiawan mendapatkan peluang bahkan 1 lawan 1 menghadapi penjaga gawang lawan, itu nggak bisa dikonversi. Nah, di pertandingan Arema menghadapi Persija, Arema menunjukkan efektivitas yang sangat prima. Dari 4 on target bisa menciptakan 3 gol. Sedangkan Persija Jakarta 5 on target menciptakan 2 gol. Ada satu peluang emas juga bagi Persija lewat Marco Simic, teman-teman. Ya, terlepas 2 gol yang diciptakan oleh Simic ke gawang Arema, harusnya itu bisa dimanfaatkan Simic lebih presisi lagi. Arema tetap memiliki persoalan dari duel udara. Semasa Fernando Valente, duel udara pun menjadi sisi lemah Arema, dan di pertandingan Persija menghadapi Arema, Thomas Doll berhasil memanfaatkan hal tersebut. Gol pertama Persija lewat duel udara. Kemudian gol kedua Persija lewat duel udara dari situasi corner kick. Dari sistem permainan, Coach Widodo Cahyono Putro, pelatih Arema baru sekarang, sudah membocorkan nih bagaimana pembacaan yang dimiliki oleh Coach Widodo melihat apa yang ditampilkan oleh Persija bersama Thomas Doll. Apa yang disampaikan Coach Widodo? Ya, Thomas Doll bersama Persija gemar membangun permainan itu dari samping, dari sayap, dari kedua sisi wingback, baik itu kiri ataupun wingback kanan. Secara teoritis, pola 3-4-3 ataupun pola 3-5-2 beradaptasi tentunya apa yang dilakukan oleh Thomas Doll di atas lapangan sangat dinamis, teman-teman. Kadang membentuk diamond juga. Ya, di dunia kepelatihan memang kekuatannya dari sektor sayap kiri, sayap kanan lewat fullback yang naik turun ataupun wingback penyebutannya jika menggunakan pola 3 back. Dan itu terlihat Arema FC pun kecolongan meskipun sudah diwanti-wanti oleh Coach Widodo
Cahyono Putro, yaitu problem gol pertama dari sisi samping. Nah, di situ Doni Tripamungkas teman-teman berdiri bebas tanpa ada gangguan yang cukup berarti, dan Doni Tripamungkas bisa memberikan umpan crossing yang tepat banget, bolanya ke posisi Marco Simic. Nah, untuk Arema FC, meskipun mereka memiliki kesalahan lah ya dari sisi defensif mengantisipasi bola-bola udara, yang penting sekarang ini bagaimana Arema FC bisa menang. Di 2 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Arema, ini sisi positif nih, di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, sebelum berhasil mengalahkan Rans dan sekarang berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Sebaliknya, Thomas Doll bersama Persija Jakarta di 3 pertandingan terakhir nihil banget. Aku baca di kolom media sosial, Thomas Doll salah, pola 3 back terlalu dipaksakan, bla 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 bla, pemain nggak performanya apik di pertandingan menghadapi Arema. Kudela performanya ya tidak seperti biasanya teman-teman. Kemudian Rizky Ridho juga performanya tidak begitu mumpuni, khususnya di posisi center back yang ditempati oleh Rizky Ridho teman-teman. Baik itu Hansamu juga beberapa kali menempati posisi tersebut. Sering sekali di koridor half space tersebut bisa diokupansi, bisa dimanfaatkan oleh lawan. Baik itu karena Rizky Ridho ataupun Hansamu nggak berada tepat di posisi tersebut, ataupun karena pemain striker lawan berhasil menarik Rizky Ridho ataupun Hansamu kala dimainkan di posisi center back sebelah kiri. Nah, untuk posisi tengah, aku harus mengatakan dan mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh Syahrian Abimanyu. Dia bisa mensirkulasikan bola ke kiri, ke kanan. Ya, meskipun kalau kita bicara pola 3 back, maka butuh banget nih pemain tengah itu destroyer, perusak teman-teman. Tipikal Syahrian Abimanyu ini bukan perusak, tentu dibantu oleh Hanif Syahbandi. Ya, kalau kita bicara pola di atas kertas, Coach Thomas Doll gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Bertransformasi teman-teman. Hanif dan Syahrian memang berada di tengah. Kadang Doni Tripamungkas masuk juga ke tengah untuk membantu Hanif dan Syahrian. Jadi seolah-olah bermain 3 back, atau pemain di depan Rio Matsumura turun ke bawah untuk membantu 3 pemain tadi. Jadi seolah-olah membentuk diamond lagi agar pemain di tengah Persija Jakarta banyak orang. Ini persis seperti apa yang kita bahas di pertandingan Persija sebelum menghadapi Arema. Dinamikanya, polanya seperti itu. Namun yang dimiliki oleh Persija Jakarta persoalannya teman-teman, yaitu progresif pas ke depan. Karena bermain menyamping, seperti yang dibaca oleh Coach Widodo Cahyono Putro, wingback kiri, wingback kanan didukung oleh striker, akhirnya kesulitan, nggak memiliki ide-ide ataupun plan-plan yang baru dimainkan oleh pemain Persija Jakarta. Nah, Arema FC dengan bermain di atas kertas 1-4-4-2 ataupun bisa bertransformasi menjadi pola defensif 1-4-2-3-1 berhasil membuat pemain Persija Jakarta nggak terlalu banyak leluasa bermain di sektor tengah, karena Arkan Fikri dan Jayos Haryono teman-teman itu terus menutup pergerakan Hanif yang bergerak tentu di koridor half space. Dia lebih bermain box to box teman-teman. Kemudian Doni Tripamungkas pun kadang turun, dia masuk ke tengah. Jadi ada 2 pemain dibantu oleh Syahrian Abimanyu. Nah, seperti ini dia skemanya. Oke, 2 pemain ini, Hanif sama Doni Tripamungkas, diantisipasi pergerakan terus-menerus oleh Arkan Fikri dan Jayos Haryono. Sedangkan Syahrian Abimanyu coba diganggu jalur passingnya lewat Muhammad Rafli nomor 10 Arema FC yang drop ataupun track back beberapa kali berada di posisi belakang Loko Lingoy teman-teman. Nah, dari sisi permainan Arema FC ini pun menjadi permainan yang menarik aku rasa teman-teman. Aku mengingatkan apa yang dilakukan oleh Barcelona eranya Enrique. Eranya Pep Guardiola, Barcelona itu lebih banyak bermain 1-2 sentuhan, ya tiki taka lah ya. Ball possession orientasinya teman-teman. Sedangkan pada masa Luis Enrique dengan Barcelona direct pass. Ya, tetap Barcelona tidak menanggalkan permainan ball possession, menguasai bola. Tapi eranya Enrique bersama Barcelona lebih bermain direct vertikal. Nah, ini terlihat perbandingan komparasi jelas apa yang terjadi Arema eranya Fernando Valente dengan Arema eranya Coach Widodo Cahyono Putro. Dari sisi ball possession, Arema menghadapi Persija, Arema nggak tinggi possessionnya, 44% Arema, Persija 56%. Nah, saat Fernando Valente itu kan banyak banget tuh
passing-passing dilakukan oleh Arema di daerah permainan mereka, di daerah middle third, low block mereka teman-teman, ataupun daerah permainan mereka sendiri. Akhirnya possession yang dimainkan oleh Arema itu tinggi, dan yang dimiliki kelemahan Arema di bawah Fernando Valente yang sudah kita bahas, progresif pas ke depan terlalu lambat, terlalu aliran sirkulasi bola terlalu nyaman di daerah-daerah mereka sendiri. Akhirnya kipas, umpan-umpan passing, umpan-umpan through pass itu nggak terlalu banyak dilakukan, umpan-umpan kejutan, sehingga struktur defending lawan akan bisa terbentuk secara kompak, rapat, padu padat. Berbeda saat ditampilkan oleh Coach Widodo Cahyono Putro teman-teman, khususnya Loko Lingoy. Loko Lingoy sering menjadi target man jelas bagi Arema FC di depan. Pemain-pemain lainnya langsung berupaya melakukan direct pass ke posisi Loko Lingoy. Loko Lingoy yang memiliki kecepatan, yang memiliki kelincahan teman-teman, ini sangat menguntungkan bagi lini depan Arema FC. Ketimbang jika kita lihat pemain anyar Arema FC, yaitu Gilbert Alvarez Vargas. Gilbert Alvarez ini kan terlalu stylish, terlalu statis teman-teman. Ada beberapa kali Gilbert pada masa Coach Fernando Valente dicoba umpan-umpan daerah, dia tidak sanggup. Sedangkan posisi Loko Lingoy, umpan-umpan daerah, umpan-umpan di backline 5 defender yang dibangun oleh Arema FC itu bisa terus dimanfaatkan. Bukan hanya saat menghadapi Persija, tapi saat menghadapi Rans FC pun itu menjadi kekuatan yang bertenaga yang dimiliki oleh Arema FC. Tentu ketika kita bicara Carles Loko Lingoy, butuh nih pemain-pemain lain untuk menarik perhatian, fokus, agar tidak hanya fokus ke posisi Loko Lingoy. Nah, itu coba dilakukan oleh Muhammad Rafli. Walaupun ada beberapa komentar miring yang ditujukan kepada Muhammad Rafli, terlalu lambat, lincah, tidak lincah, dan sebagainya. Termasuk Dedik Setiawan dimainkan juga di posisi sayap sebelah kiri, teman-teman. Ya, itu salah satu upaya yang aku pikir untuk bagaimana agar merusak konsentrasi pemain belakang Persija Jakarta. Dan berkat pergerakan Dedik Rafli teman-teman, Carles Loko Lingoy bisa kita lihat bagaimana kekuatannya untuk bisa mengotak-ngatik defensif yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Ya, inilah dia Persija Jakarta dengan segala momentum yang sudah mereka dapatkan di saat mereka sudah unggul ataupun menguasai pertandingan, tapi kesalahan-kesalahan elementer membuat akhirnya Thomas Doll pun harus gigit jari. Di sisi lain, Arema FC bersama Widodo Cahyono Putro ini sebagai multivitamin bagi Arema FC untuk menatap Liga 1 Indonesia sampai akhir musim dengan posisi yang lebih baik daripada sekarang yang sudah didapat oleh Arema FC. Oke, gimana menurut teman-teman melihat pertandingan Persija menghadapi Arema? Ya, coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.